Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Sidik dengan PM 2435106008. Pada video kali ini saya akan membaca buku dari pemrograman web. Eh, Nah, pada video kali ini saya akan masuk pada bab ketiga dengan judul The Art of Styling Modern CSS Layouts. Nah, pada capaian pembelajaran ini saya diharapkan dapat memonopoli kendali atas setiap pixel elemen menggunakan pemahaman mendalam tentang the box model, menghitung dan memprediksi skor spesifitas CSS untuk memenangkan perang antar selektor. Yang ketiga, merancang tata letak satu dimensi yang fleksibel dan rapi menggunakan sistem Flexbox dan lain sebagainya. Saya akan langsung saja masuk pada subbab pertama, yaitu the box model mechanics. Segala sesuatu adalah kotak. Dimana jika saya ingin menguasai CSS, saya harus menerima satu kebenaran mutlak di mata browser. Setiap elemen HTML, mulai dari satu huruf kecil hingga gambar raksasa, hanyalah sebuah kotak persegi panjang. Konsep ini dikenal sebagai the box model, yang merupakan fondasi paling fundamental dari tata letak web. Bayangkan setiap elemen seperti sebuah properti rumah. Di tengah-tengahnya ada content area, yaitu rumah itu sendiri, tempat teks atau gambar tinggal. Ukuran area ini ditentukan oleh properti width and height yang kita tetapkan di CSS. Jika kita tidak memahaminya, kita akan terus-menerus bingung mengapa elemen kita bergeser ke bawah atau mengapa tombol kita terlihat lebih gemuk dari yang seharusnya. Tanpa pemahaman yang solid tentang kotak ini, segala usaha styling kita hanyalah tebak-tebakan berhadiah yang seringkali berakhir dengan frustasi. Lapisan pertama yang membungkus konten adalah padding, yang bisa dibayangkan sebagai halaman rumput di dalam pagar rumah kita. Padding adalah ruangan transparan yang memisahkan konten dari batas luarnya, memberikan ruang bernapas agar teks tidak menempel sesak ke pinggiran. Ketika kita menambahkan latar belakang warna atau background color pada sebuah elemen, warnanya akan meluas hingga menutupi area padding ini. Padding bersifat internal, ia menambah ukuran total dari elemen tersebut, membuat elemen tampak lebih besar dari dimensi konten aslinya. Penggunaan padding yang bijak adalah kunci desain antarmuka yang elegan dan tidak terlihat sempit. Setelah padding, kita bertemu dengan border yang berfungsi sebagai pagar pembatas properti rumah kita. Border terletak tepat di antara padding dan margin, dan ia adalah satu-satunya bagian dari box model yang bisa memiliki warna dan gaya visual garis. Ukuran ketebalan border juga ikut menambah dimensi total elemen, yang sering kali menjadi jebakan bagi pemula yang mencoba mengepas elemen ke dalam lebar tertentu. Border bisa digunakan untuk tujuan estetika, dekoratif, atau fungsional, seperti menandai kolom input yang sedang aktif atau memisahkan bagian-bagian artikel. Dalam desain modern, border sering dibuat transparan atau sangat tipis untuk menjaga kesan minimalis. Lapisan luar dan paling sering disalahpahami adalah margin, yang merupakan jarak sosial antara rumah kita dengan rumah tetangga. Margin adalah ruang kosong di luar border yang benar-benar transparan dan tidak memiliki warna latar belakang. Fungsi utamanya adalah untuk mendorong elemen lain menjauh, menciptakan jarak antar komponen agar tidak saling bertumpuk atau berdempetan. Uniknya, margin vertikal memiliki perilaku aneh yang disebut margin collapse, di mana jika dua margin vertikal bertemu, mereka tidak dijumlahkan melainkan diambil nilai yang terbesar. Fenomena ini sering membuat developer garuk-garuk kepala karena jarak antar paragraf tidak sesuai dengan matematika sederhana mereka. Namun ada satu masalah yang besar dalam model standar CSS yang sering membuat perhitungan layout menjadi mimpi buruk matematika. Secara default, jika kita mengatur width 100 pixel lalu menambahkan padding 20 pixel dan border 5 pixel, lebar total elemen kita akan membengkak menjadi 150 pixel. 100 tambah 20 ke kiri, 20 ke kanan, dan 5 kiri dan 5 kanan. Ini sangat menyebalkan karena merusak grid layout yang sudah kita hitung dengan presisi. Solusi arsitektural modern untuk masalah ini adalah mengubah properti box sizing dengan border box. Dengan border box, browser dipaksa untuk menghitung padding dan border di dalam lebar yang sudah ditentukan. Jadi jika kita width-nya 100 pixel, lebar totalnya akan tetap 100 pixel, dan browser yang akan otomatis mengecilkan area konten untuk mengakomodasi padding dan border tersebut. Di era modern, hampir semua framework CSS dan project profesional menerapkan desain global. Di baris pertama
di baris pertama kode mereka. Ini dianggap sebagai best practice karena membuat perilaku ukuran elemen menjadi intuitif dan prediktif, sesuai dengan cara manusia berpikir tentang ukuran benda fisik. Tanpa ini membuat layout responsif yang presisi hampir mustahil karena kita harus terus-menerus mengurangi nilai padding dari lebar elemen. Sebagai arsitek web, tugas pertama kita saat memulai proyek baru adalah memastikan model kotak ini diatur dengan benar agar fondasi bangunan kita kokoh. Kita lanjut pada subbab kedua, yaitu CSS Specificity and Cascade. Seni memenangkan perang selektor. Pernahkah kita menulis kode CSS, menyimpannya, merefresh browser, tapi tampilannya tidak berubah sama sekali, padahal kodenya sudah benar? Selamat datang di dunia cascading, sebuah algoritma hierarkis yang digunakan browser untuk menentukan aturan mana yang menang jika ada konflik gaya. Kata cascade atau air terjun berarti aturan mengalir dari atas ke bawah. Jika ada dua aturan yang identik bobotnya, aturan yang ditulis paling akhir aturan yang paling aturan yang ditulis paling akhir yang akan diterapkan. Namun sebelum melihat urutan penulisan, browser melihat bobot kekuatan dari selektor yang digunakan, yang disebut specificity. Ini adalah sistem skor yang menentukan seberapa spesifik target elemen kita. Semakin spesifik, semakin tinggi skornya, dan semakin besar kemungkinannya untuk menang. Sistem skor spesifitas ini sering dianalogikan sebagai urutan kepangkatan dalam militer atau skor ABCD. Di tingkat terendah adalah elemen selektor seperti heading 1, paragraf, dan div yang hanya bernilai 1 poin. Di tingkat selanjutnya adalah class selector seperti .btn atau .cap, atribut selector, dan pseudo class yang bernilai 10 poin. Jauh di atasnya adalah ID selector seperti tag header, tag main yang memiliki kekuatan standar 100 poin. Dan yang paling kuat, yang paling serius dianggap sebagai nuklir yang merusak tatanan adalah inline style. Style yang ditulis langsung di HTML bernilai 1000 poin. Browser akan menghitung total dari setiap aturan CSS yang bersaing dan aturan dengan skor tertinggilah yang akan diaplikasikan ke elemen tersebut. Masalah arsitektural muncul ketika developer terlalu sering menggunakan ID selector untuk styling karena ID memiliki skor yang sangat tinggi. Sangat sulit untuk menimpa gaya tersebut di kemudian hari tanpa menggunakan ID lain atau teknik kotor. Misalnya, jika kita mewarnai tombol dengan tag submit strip btn, kamu tidak akan bisa mengubah warnanya menjadi biru hanya dengan class.bluebtn. Karena 100 poin ID selalu mengalahkan 100 poin class. Ini menciptakan kode yang kaku, rigid, dan sulit dipelihara atau unmaintainable. Memaksa developer menulis selektor yang semakin panjang dan rumit hanya untuk memenangkan perang spesifitas. Oleh karena itu, standar industri saat ini menyarankan untuk selalu menggunakan class untuk styling dan membiarkan ID hanya untuk kaitan JavaScript atau anchor click. Ada satu senjata pamungkas yang sering disalahgunakan oleh pemula yang putus asa. Important. Menambahkan important di akhir nilai properti akan membuat aturan tersebut mengabaikan semua logika, spesifitas normal, dan menjadi prioritas untuk utama mutlak. Meskipun terdengar seperti solusi instan menggoda, penggunaan important dianggap sebagai utang teknis yang sangat buruk. Sekali kita menggunakannya, satu-satunya cara untuk menimpanya adalah dengan menggunakan important lain dengan spesifitas yang lebih tinggi, yang memicu lingkaran setan peran nuklir dalam kode kita. Gunakanlah important hanya dalam keadaan darurat absolut, misalnya saat harus menimpa gaya bawaan dari library pihak ketiga yang bandel, dan jangan pernah menggunakan untuk styling komponen internal kita sendiri. Selain spesifitas, kita juga harus memahami konsep inheritance atau pewarisan. Beberapa properti CSS, terutama yang berhubungan dengan teks seperti color, font family, atau length height, secara otomatis diwariskan dari elemen induk ke elemen anak. Namun properti yang berhubungan dengan kotak seperti width, margin, border, padding umumnya tidak diwariskan. Memahami mana yang diwariskan dan mana yang tidak akan menyelamatkan kita dari penulisan kode berulang yang tidak perlu. Kita bisa memaksa pewarisan dengan nilai inherit. Misalnya border sama dengan inherit, atau membatalkannya dengan inisial atau unset. Penguasaan atas pewarisan ini memungkinkan kita menulis kode yang lebih dry, don't repeat yourself, dan efisien. Kesimpulannya, spesifitas adalah bukanlah bug, melainkan fitur canggih yang didesain untuk menangani konflik dalam skala besar. Sebagai arsitek web, tujuan kita adalah menjaga spesifitas rendah dan sedatar mungkin, atau keep specificity low and flat. Hindari membuat selektor yang terlalu bersarang seperti .header, .nav, .list, dan lain sebagainya, karena ini meningkatkan skor spesifitas secara tidak perlu dan membuat kode bergantung pada struktur HTML yang rapuh. Tulislah CSS yang modular dan independen, sehingga komponen kita bisa dipindahkan kemana saja.
tanpa kehilangan gayanya atau merusak gaya elemen lain di sekitarnya. Kita lanjut ke sebab ketiga, Flexbox System atau yaitu penguasa satu dimensi. Sebelum tahun 2009, membuat tata letak web adalah pekerjaan yang menyiksa yang melibatkan penyalahgunaan properti float dan table yang sebenarnya tidak didesain untuk layout aplikasi. Flexbox atau Flexible Box Model hadir sebagai penyelamat untuk menangani tata letak satu dimensi. Artinya ia sangat ahli dalam mengatur elemen baik dalam satu baris horizontal atau satu kolom vertikal, tapi tidak keduanya secara bersamaan. Konsep ini Flexbox adalah adanya flex container atau induk dan flex item atau anak. Dengan hanya memberikan display flex pada kontainer, anak-anaknya otomatis berbaris rapi dan perilakunya bisa dikendalikan sepenuhnya oleh induknya. Ini seperti seorang instruktur yoga yang mengatur barisan murid-muridnya agar lurus dan seimbang. Kunci utama memahami Flexbox adalah memahami dua sumbu, main axis dan cross axis. Secara default, main axis berjalan horizontal dari kiri ke kanan seperti teks, dan cross axis berjalan vertikal dari atas ke bawah. Properti justify content digunakan untuk mendistribusikan item di sepanjang main axis. Sementara itu, properti align items digunakan untuk mengatur posisi item di sepanjang cross axis. Misalnya memastikan semua item memiliki tinggi yang sama atau berada tepat di tengah secara vertikal. Kebingungan sering terjadi ketika kita mengubah arah sumbu dengan flex direction kolom. Saat ini terjadi. Main axis berubah menjadi vertikal sehingga justify content tiba-tiba mengatur posisi vertikal, bukan horizontal lagi. Kekuatan Magis Flexbox terletak pada kemampuan item-itemnya untuk tumbuh, grow, dan menyusut shrink yang mengisi ruang yang tersedia. Properti Flex Grow, Flex Shrink, dan Flex Basis sering disebut menjadi Flex, memberikan kecerdasan pada setiap item. Misalnya kita bisa membuat navigasi di mana logo memiliki ukuran tetap, tombol login memiliki ukuran tetap, tapi kotak pencarian di tengah otomatis memanjang memenuhi sisa ruang kosong. Tanpa Flexbox, melakukan hal ini membutuhkan perhitungan presentasi manual yang rumit dan rentan pecah di layar yang berbeda. Flexbox menghitung ruang kosong secara dinamis dan mendistribusikannya sesuai proporsi yang kita inginkan, membuat layout terasa cair dan responsif secara alami. Salah satu kemenangan terbesar Flexbox adalah kemampuan melakukan vertical centering dengan mudah, sesuatu yang menjadi lelucon dan mimpi buruk di dunia CSS selama bertahun-tahun. Cukup dengan 3 baris code seperti display flex, justify content, center item, dan lain sebagainya, kita bisa menempatkan elemen apapun tepat di tengah induknya. Tidak peduli berapa ukuran elemen tersebut. Ini mengakhiri era penggunaan trik-trik aneh seperti position absolute dengan transformasi negatif atau penggunaan tabel semu. Flexbox juga memungkinkan kita mengubah urutan visual elemen tanpa mengubah struktur HTML menggunakan property order yang sangat berguna untuk desain responsif di mana urutan tampilan di HP mungkin berbeda dengan di desktop. Namun penting untuk diingat bahwa Flexbox bukanlah solusi untuk segala masalah layout. Ia didesain untuk komponen skala kecil atau menengah seperti navbar, card, from control, atau daftar media. Ketika kita mencoba membangun tata letak halaman utama yang kompleks dengan banyak kolom dan baris yang saling tumpang tindih, Flexbox mulai terasa canggung dan memaksa kita membuat banyak div pertambahan. Disinilah batasan satu dimensi mulai terlihat. Flexbox bekerja dengan prinsip konten menentukan layout. Ukuran itu mempengaruhi grid yang berbeda dengan kakaknya, CSS Grid, yang bekerja dengan prinsip layout menentukan konten. Meskipun sudah ada teknologi yang lebih baru, Flexbox tetap menjadi alat paling esensial di sabuk perkakas front-end developer. Kompatibilitasnya sudah hampir 100% di semua browser modern, dan performanya sangat ringan. Pemahaman mendalam tentang cara kerja Flexbox untuk menangani item yang melubar ke baris baru juga sangat krusial untuk membuat galeri responsif sederhana. Singkatnya, Flexbox adalah tentang distribusi ruang dan penyelesaian elemen. Jika kita ingin menata benar-benar dalam satu garis lurus atau satu tumpukan, Flexbox adalah pilihan terbaik kita tanpa keraguan. Lanjut ke sebab keempat, CSS Grid System, arsitek dua dimensi. Jika Flexbox adalah penguasa satu dimensi, maka CSS Grid Layout adalah dewa tata letak dua dimensi yang sesungguhnya. Grid diciptakan untuk menangani baris atau rows dan kolom atau columns secara bersamaan. Memungkinkan kita membagi halaman web menjadi wilayah-wilayah utama seperti papan catur. Sebelum adanya grid, developer terpaksa menggunakan framework seperti Bootstrap yang membebani situs dengan ribuan baris CSS dan markup HTML yang kotor hanya untuk membuat layout kolom sederhana. Dengan CSS Grid, kekuatan layout dikembalikan ke tangan CSS natif. Kita bisa mendefinisikan struktur halaman yang sangat kompleks dengan kode yang bersih.
semantik dan tanpa perlu elemen div tambahan yang tidak perlu. Konsep dasar grid dimulai dengan mendefinisikan tracks menggunakan grid template column dan grid template rows pada elemen itu. Di sini CSS memperkenalkan satuan ukuran baru yang revolusioner bernama VR, fraction unit. Satuan VR mewakili bagian dari ruang kosong tersedia. Misalnya grid template columns akan membagi kolom menjadi dua, di mana kolom kedua lebarnya 2 kali lipat dari kolom utama. Secara otomatis dan responsif ini jauh lebih fleksibel daripada presentasi. Karena VR otomatis menghitung ulang ruang setelah dikurangi margin atau gap. Kita tidak perlu lagi mengeluarkan kalkulator untuk memastikan total lebar adalah 100%. Browser yang melakukan matematika berat itu untuk kita. Fitur paling artistik dan intuitif dari CSS adalah grid template area. Bayangkan kita bisa menggambar layout website kita langsung di dalam kode CSS menggunakan teks ASC2. Kita bisa menamai area grid kita dalam properti grid template area. Ini membuat kode CSS menjadi sangat mudah dibaca, readable, dan dipahami oleh manusia. Jika kita ingin memindahkan sidebar dari kiri ke kanan atau memindahkan footer ke atas, entah kenapa, kita cukup mengubah string teks di CSS tanpa perlu menyentuh struktur HTML sama sekali. Ini adalah pemisahan sejati antara struktur HTML dan presentasi CSS yang diidam-idamkan selama ini. CSS Grid juga memiliki algoritma penempatan otomatis, auto placement algorithm, yang sangat cerdas. Jika kita tidak menentukan posisi spesifik untuk item-item grid, browser akan otomatis mengisinya ke dalam sel-sel yang kosong. Mirip seperti menuangkan air ke dalam cetakan es batu. Fitur ini menjadi sangat powerful ketika dikombinasikan dengan fungsi minimax dan atau autofill. Kita bisa membuat galeri foto responsif yang otomatis menambah atau mengurangi jumlah kolom berdasarkan lebar layar tanpa perlu menulis ataupun media query. Ini adalah teknik Holy Grail dalam desain responsif modern yang secara drastis mengurangi jumlah code yang harus ditulis dan dirawat. Setelah itu, Grid memecahkan masalah klasik jarak antara elemen dengan properti gap. Dulu grid gap di masa lalu untuk memberi jarak antar kolom kita harus menggunakan margin kanan pada semua elemen kecuali elemen terakhir atau last child yang sangat merepotkan. Dengan gap kita cukup menentukan jarak antar sel grid dan browser hanya akan memberikan jarak di antara item, tidak di pinggir luar. Ini membuat layout terlihat rapi dan konsisten. Grid juga memungkinkan item untuk saling tumpang tindih overlap dengan sengaja menggunakan nomor baris line based placement dan Z-index yang memungkinkan desain kreatif bergaya majalah atau poster yang sebelumnya sangat sulit dicapai di web. Sebagai arsitek web, kita harus tahu kapan menggunakan grid dan kapan menggunakan flexbox. Aturan praktisnya adalah gunakan grid untuk tata letak halaman utama atau makro layout yang membutuhkan presisi 2D dan gunakan flexbox untuk menyusun komponen-komponen kecil di dalam sel grid tersebut atau micro layout seperti menyusun icon dan teks di dalam tombol. Keduanya bukanlah musuh melainkan pasangan yang saling melengkapi. Menggabungkan keduanya memberikan kontrol visual mutlak yang tidak pernah dimiliki oleh generasi developer web sebelumnya. Kita lanjut ke subbab kelima, responsif strategi. Desain yang cair seperti air. Di era di mana pengguna mengakses internet melalui jam tangan pintar, kulkas, tablet lipat, hingga layar TV raksasa, konsep satu ukuran untuk semua sudah lama mati. Responsive Web Design atau RWD ada RWD adalah filosofi bahwa desain web harus bersifat cair dan adaptif, merespon ukuran dan kemampuan perangkat pengguna. Strategi teknis utama untuk mencapai ini adalah media queries yang memungkinkan CSS untuk menerapkan gaya yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu, seperti lebar layar. Media query bertindak sebagai saklar kondisional. Jika layar lebih lebar dari 768 pixel, maka ubah susunan kolom dari vertikal menjadi horizontal. Tanpa fitur ini, web di HP akan terlihat seperti versi desktop yang diperkecil, yang tidak terbaca dan sulit diklik. Strategi arsitektural yang paling efektif saat ini adalah mobile first approach. Alih-alih mendesain versi desktop yang rumit dulu, lalu maksudnya masuk layar HP yang kecil yang sering menyebabkan masalah performa dan layout yang pecah, kita mendesain untuk layar terkecil terlebih dahulu. Secara kode ini berarti gaya default kita di luar media query
adalah untuk tampilan mobile dan kita menggunakan main width media queries untuk menambahkan kompresivitas saat layar membesar. Pendekatan ini lebih efisien karena proses rapi tidak perlu memuat dan memproses kode CSS desktop yang berat dan kemudian ditimpa. Mereka hanya memuat kode dasar yang mereka butuhkan. Ini adalah pola pikir progressive enhancement. Mulai dari fondasi yang kuat lalu hias sesuai kemampuan perangkat. Memilih breakpoints atau titik di mana layar berubah adalah seni tersendiri. Kesalahan umum pemula dalam menetapkan breakpoint berdasarkan perangkat spesifik. Misalnya 375 pixel untuk iPhone X atau 768 pixel untuk iPad. Ini adalah strategi yang rapuh karena budget baru dengan ukuran layar aneh muncul setiap minggu. Strategi yang benar adalah menentukan breakpoint berdasarkan konten. Ubahlah layout kita ketika konten kita mulai terlihat jelek atau sulit dibaca. Jika tulisan di kolom menjadi terlalu panjang atau gambar menjadi terlalu kecil, itulah sana membuat breakpoint baru. Dengan cara ini, desain kita akan tetap terlihat bagus di perangkat apapun yang ada sekarang maupun yang akan dirilis di masa depan. Bahkan perangkat yang belum ditemukan sekalipun. Masa depan desain responsif yang sedang bergerak melampaui ukuran layar menuju kontainer queries. Media query memiliki kelemahan besar. Ia hanya melihat ukuran viewport, bukan ukuran tempat komponen itu berada. Kontainer queries memungkinkan sebuah komponen untuk mengubah gayanya berdasarkan lebar elemen induknya. Ini berarti sebuah komponen bisa terlihat berbeda saat diletakkan di sidebar yang sempit dibandingkan saat diletakkan di area konten utama yang lebar, tanpa perlu menulis class modifier tambahan. Ini adalah revolusi besar bagi komponen based arsitektur karena membuat setiap komponen benar-benar modular dan cerdas secara intrinsik. Selain tata letak visual, strategi responsive juga mencakup tipografi yang cair. Menggunakan fungsi model seperti claim, kita bisa mengatur ukuran font yang berskala mulus antara nilai minimum dan maksimum bergantung lebar layar. Tidak ada lagi lompatan ukuran font yang kasar saat berpindah breakpoint. Ketika kita juga harus menggunakan unit relatif seperti rem dan m alih-alih pixel untuk menghormati pengaturan ukuran font pengguna di sistem operasi mereka. Desain responsif bukan hanya soal memuat di layar, tapi soal menghormati preferensi dan keterbatasan pengguna. Terakhir, kita harus mulai mengadopsi logical properties seperti margin inline start daripada margin left. Web bersifat global dan tidak semua bahasa dibaca dari kiri ke kanan. Bahasa seperti Arab atau Ibrani dibaca dari kanan ke kiri dengan menggunakan properti logis. Layout kita akan otomatis membalik dirinya sendiri saat arah bahasa dokumen berubah tanpa perlu menulis ulang file CSS khusus untuk mode RTL. Ini adalah bentuk responsivitas terhadap budaya dan bahasa. Memastikan aplikasi kita siap untuk skala global sejak hari pertama. Responsivitas sejati adalah tentang fleksibilitas total terhadap perangkat, terhadap konten, dan terhadap penggunanya. Kita lanjut ke subbab kelima, subbab keenam, integritas keislaman, harmoni, keseimbangan, dan fikih prioritas. Dalam pandangan Islam, keindahan atau jamal adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Ketika kita mempelajari CSS untuk mempercantik tampilan web, kita sedang meneladani sifat ilahiyah ini. Namun keindahan dalam Islam tidak berdiri sendiri. Ia harus berlandaskan mizan atau keseimbangan dan nizam atau keteraturan. Alam semesta ini diciptakan dengan ukuran dan tata letak yang presisi, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qamar ayat 49, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. CSS Grid dan Flexbox adalah alat bagi kita untuk meniru keteraturan ilahi tersebut di layar digital, menempatkan setiap elemen pada posisi yang proporsional agar enak dipandang dan mudah digunakan. Konsep the box model atau seperti padding, border, dan margin mengajarkan kita tentang pentingnya hudud atau batasan dan adab atau etika yang dalam berinteraksi. Dalam Islam, setiap individu memiliki hak privasi dan ruang pribadi yang tidak boleh dilanggar atau margin, serta memiliki benteng perlindungan diri atau border. Margin mencegah elemen saling bertabrakan dan menumpuk, mirip dengan adab pergaulan Islam yang mengajarkan kita untuk menjaga jarak sosial yang sehat, tidak mencampuri urusan orang lain atau tajasus, dan memberikan ruang bagi orang lain untuk bernapas. Sebuah layout yang meratakan karena margin yang tumpang tindih ibarat kehidupan sosial yang kacau tanpa adab, di mana hak-hak individu saling dilanggar. Prinsip specificity and the cascade dalam CSS adalah analogi teknis yang sempurna untuk memahami fikih al-aulawiyat.
atau fikih prioritas. Dalam CSS, aturan yang lebih spesifik seperti ID akan mengalahkan aturan yang umum seperti tag, dan aturan yang datang belakangan akan menimpa yang terdahulu. Dalam Islam, tidak semua amal memiliki bobot yang sama. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada perintah dan ada yang sunnah. Ada perintah yang bersifat umum dan ada dalil yang bersifat khusus atau khas yang mengkhususkan dalil umum atau am. Seorang muslim yang bijak seperti browser yang merender CSS harus tahu aturan mana yang harus diprioritaskan untuk saat terjadi konflik kepentingan. Kita mendahulukan kewajiban kepada Allah atas spesifitas tinggi di atas ekspektasi manusia atau spesifitas rendah. Menciptakan hierarki kehidupan yang kokoh dan tidak ambigu. Teknologi responsif design mencerminkan karakteristik Islam yang salih likulli zaman wa makan, atau cocok untuk setiap waktu dan tempat. HTML ibarat akidah dan prinsip dasar syariat yang tetap dan tidak berubah atau konteks substansi, sedangkan CSS ibarat fikih atau muamalah yang fleksibel dan adaptif terhadap konten atau tampilan wajah. Islam memberikan ruang ruksah atau keringanan bagi musafir, orang sakit, atau kondisi darurat lainnya. Demikian pula desain web yang responsif beradaptasi dengan keterbatasan layar pengguna. Kita tidak memaksa tampilan desktop yang berat kepada pengguna HP yang lemah, sebagaimana Islam tidak membebankan syariat di luar kesanggupan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terakhir, filosofi di balik Flexbox dan Grid adalah tentang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, yang merupakan definisi dari adil atau keadilan. Lawan dari adil adalah zolim, yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jika kita menggunakan tabel untuk layout praktik kuno atau membiarkan elemen teks tumpah keluar dari kontainernya, kita sedang berlaku tidak adil terhadap konten tersebut. Mendesain layout yang rapi di mana main axis dan cross axis selaras adalah bentuk ikhtiar kita untuk menegakkan keadilan visual sehingga informasi dapat tersampaikan dengan hak, benar, dan jelas, meminimalisir kesalahpahaman bagi siapapun yang melihatnya. Kita lanjut ke subbab ke-7, kesimpulan, menguasai ruang dan posisi. Bab ini telah mengungkap misteri di balik tata web modern, membebaskan kita dari praktik coba-coba yang melelahkan. Berikut adalah intisari arsitektural yang harus kita pegang teguh. Yang pertama, kotak adalah realitas. Kita belajar bahwa di mata browser segala sesuatu mulai dari teks hingga gambar hanyalah kotak persegi panjang. Mengabaikan padding, border, dan margin adalah resep untuk layout yang berantakan. Riset global, box sizing, border box adalah langkah wajib pertama di setiap project. Yang kedua, spesifitas adalah mata uang. CSS bukan hanya gaya, tapi soal hierarki kekuasaan. Kita memahami bahwa menggunakan ID untuk styling adalah hutang teknis yang membuat kode kaku dan sulit ditimpa. Arsitek yang bijak menjaga grafik spesifitas data dengan mengandalkan kelas. Yang ketiga, flexbox untuk garis, grid untuk bidang. Kita mematahkan mitos bahwa grid menggantikan flexbox. Keduanya adalah mitra. Flexbox menguasai penyelesaian satu dimensi untuk komponen mikro, sementara grid menguasai tata letak dua dimensi yang kompleks untuk struktur makro halaman. Menggabungkan keduanya adalah kunci desain yang kokoh. Yang keempat, responsivitas bukan sekedar ukuran layar. Desain responsif modern melampaui media queries tradisional. Dengan pendekatan mobile first, kita membangun fondasi yang ringan untuk perangkat kecil lalu menambah kompleksitas untuk layar besar. Container queries kini membuka era baru di mana komponen beradaptasi dengan wadahnya, bukan hanya viewport browser. Yang kelima, logika di atas angka ajaib. Kita meninggalkan kebiasaan menggunakan magic numbers seperti margin left 37 pixel yang rapuh. Sebagai gantinya kita menggunakan unit relatif fungsi cup dan sistem layout yang dinamis agar desain kita tetap cair dan adaptif terhadap konten yang tak terduga. Dengan bekal penguasaan visual ini, kita siap melangkah ke bab 4, di mana kita akan belajar cara mengelola kode CSS yang bertumbuh besar agar tetap rapi, modular, dan terukur. Baik, cukup sampai di sini saja video saya kali ini. Saya Rasa Sidik, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.